kali kita menekan Vietnam, jangan biarkan dia muncul ke permukaan. Ini saatnya kita terus memberikan tekanan kepada Vietnam, di mana 8 tahun terakhir kita sangat kesulitan untuk mengalahkan timnas Vietnam ini. Dan udah 2 pertandingan kita mengalahkannya di turnamen Piala Asia, kembali di kualifikasi Piala Dunia, dan semoga ketiga kalinya nanti kita bisa mengalahkan di kandangnya sendiri, teman-teman. Oke. Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video terbaru kali ini saya akan kembali membahas tentang Timnas Indonesia, di mana pertandingan antara Timnas Indonesia versus Vietnam berhasil dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-0 melalui gol dari Egy Maulana Fikri. Tentunya ini kemenangan yang sangat penting, 3 poin yang sangat penting, karena dengan kemenangan ini, dengan 3 poin ini, membuat Timnas Indonesia menggeser posisi Vietnam di tabel klasmen kedua dengan mengoleksi poin 4 poin, teman-teman. Dan tentunya saya berharap pertandingan selanjutnya di kandang Vietnam, Timnas Indonesia terus mendapatkan hasil positif dan mampu membawa pulang 3 poin kembali supaya bisa membuat peluang Timnas Indonesia semakin besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Indonesia minimal mendapatkan 3 poin melawan Timnas Filipina, dan kalau bisa menahan imbang Irak itu sangat-sangat bagus, karena kita tahu sendiri Irak saat ini berada di puncak klasmen dengan poin, maksud saya 9 poin. Jadi kita kemungkinan besar bisa lolos ke putaran ketiga dengan berada di bawah Timnas Irak. Tapi kalau kita mampu mengalahkan Timnas Irak dan mengalahkan Filipina, dan Irak mengalami nasib sial ketika menghadapi Timnas Vietnam, ya kemungkinan besar Timnas Indonesia akan melaju sebagai pemuncak klasmen di grup D, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah di pertandingan berikutnya melawan Timnas Vietnam, Timnas Indonesia bisa kembali mendapatkan 3 poin atau bagaimana? Sementara kalau kita melihat pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di babak pertama ya boleh dibilang Timnas Indonesia tidak begitu bagus secara permainan, teman-teman. Saya pun sendiri menonton di televisi ya cukup deg-degan melihat Timnas Indonesia digempur oleh Vietnam. Tapi untungnya kita mempunyai back-back tangguh seperti J.I. Justin Hubner dan Rizky Ridho yang mampu menetralisir permainan dari Timnas Vietnam atau serangan-serangan yang dilancarkan oleh Timnas Vietnam, teman-teman. Dan luar biasa, J.I. khususnya selaku pemain debutan di Timnas Indonesia mampu menampilkan kualitasnya sebagai pemain yang berkualitas, yang memang saat ini bermain di Serie B Italia dengan posisi klasmen di klubnya klasmen kedua untuk sementara, dan berpeluang besar nih J.I. untuk bermain di Serie A jika mampu mempertahankan posisi Venezia di klasmen sementara, yaitu di klasmen kedua Serie B Italia, teman-teman. Dan kita berharap yang terbaik untuk klub dari J.I. supaya kita juga melihat pemain Timnas Indonesia yang bermain di Serie A Italia, teman-teman. Dan lihatlah pertahanan yang diperagakan oleh J.I. semalam, begitu tenang, begitu santai menghadapi tekanan-tekanan yang diberikan oleh Timnas Vietnam ke pertahanan Timnas Indonesia. Ya, semuanya mampu dinetralisir oleh J.I. dengan ketenangan tanpa panik. Ini tentunya yang harus dicontoh oleh back-back dari Timnas Indonesia lainnya. Apalagi Rizky Ridho yang sama-sama masih muda. J.I. juga masih muda, yaitu berusia 23 tahun, tapi dengan pengalaman bermain di Liga Italia atau Serie B Italia tentunya punya jam terbang yang sangat bagus dan memiliki lawan-lawan yang cukup tangguh. Itu mungkin yang membedakan, karena J.I. mendapatkan lawan yang levelnya boleh dibilang di atas Liga 1, teman-teman, sehingga ketika mendapatkan tekanan-tekanan seperti yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Vietnam di pertandingan semalam, ya J.I.
udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, ya bisa dibilang tidak ada kekurangan dari JIJS di pertandingan semalam. Baik itu caranya menyapu bola, caranya bertahan. Pokoknya saya melihat pemain ini akan bisa menjadi lini pertahanan yang bagus untuk timnas Indonesia. Apalagi Triple J ini di belakang timnas Indonesia, Justin, Jordi, JIJS, ya kita akan melihat timnas Indonesia akan membuat pemain-pemain lawan atau striker-striker lawan akan frustasi untuk melewati ketiga Triple J ini yang bermain di lini belakang timnas Indonesia. Tapi yang saya harapkan di pertandingan nanti ketika di kandang Vietnam, ya JIJS kembali menunjukkan kapasitasnya dan bisa kembali tidak kebobolan di pertandingan ini, dan berharap membawa 3 poin penting dari kandang Vietnam, meskipun itu akan sangat berat karena tentunya Vietnam akan melakukan segala cara untuk mendapatkan 3 poin di kandang. Apalagi posisinya saat ini tidak baik. Kalau timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Vietnam, lagi-lagi akan semakin memperburuk keadaan timnas Vietnam di klasemen sementara, dan kemungkinan besar tidak akan lolos di putaran berikutnya, dan mungkin akan bernasib seperti ketika di Piala Asia ketika menghadapi timnas Indonesia. Ya, timnas Vietnam angkat koper lebih dulu setelah menghadapi timnas Indonesia, dan saya berharap ketika timnas Indonesia bermain di kandang Vietnam juga bisa menampilkan permainan yang lebih bagus lagi, khususnya di pertandingan babak kedua. Inilah level permainan yang kita ingin lihat. Begitulah cara permainan yang ingin kita saksikan di babak kedua kemarin, teman-teman. Ini benar-benar bisa menekan Vietnam, dan ya lagi-lagi Pratama Arhan masuk sebagai pengganti dan Egy Maulana Fikri langsung memberikan dampak yang positif kedua pemain ini, dan Egy mendapatkan bola yang benar-benar ya tepat di kakinya dan langsung dieksekusi dan membuahkan gol. Inilah hal-hal kecil yang memang di pertandingan ketat seperti ini bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Artinya Vietnam kita udah mengalahkan 2 kali, dan ya menurut saya kita nikmati kemenangan ini, dan tentunya Sinteyong harus kembali mempersiapkan timnya untuk melawan timnas Vietnam di kandangnya, dan berharap yang terbaik nanti di pertandingan ini pada tanggal 26 dan mendapatkan 3 poin yang penting lagi dari kandang Vietnam. Sekali kita menekan Vietnam, jangan biarkan dia muncul ke permukaan. Ini saatnya kita terus memberikan tekanan kepada Vietnam, di mana 8 tahun terakhir kita sangat kesulitan untuk mengalahkan timnas Vietnam ini, dan udah 2 pertandingan kita mengalahkannya di turnamen Piala Asia, kembali di kualifikasi Piala Dunia, dan semoga ketiga kalinya nanti kita bisa mengalahkan di kandangnya sendiri, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.